Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita berdoa dulu sebelum kita mulai pertemuan hari ini. Kita berdoa. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dipersilakan. Oke, berdoa bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Hari ini kita akan belajar tentang metode peramanan finansial. Ada yang pernah dengar? Jadi untuk satu semester ke depan nanti dengan saya, sebelumnya kita akan perkenalan dulu karena tak kenal maka nanti tak paham, begitu ya. Jadi nama saya Almira Ifaedina, saya dari Statistika ITS. Nah ini ada email dan nomor telepon saya. Jadi misalkan nanti teman-teman kesulitan dalam materi yang pernah saya sampaikan atau mau sharing-sharing yang lain juga nggak apa-apa. Jadi feel free aja buat teman-teman untuk menghubungi saya gitu. Nah ini adalah rencana pembelajaran semester. Jadi nanti akan saya share di di Classroom, ITS Classroom. Nanti di situ ada rencana pembelajaran semester. Kira-kira satu semester ini di metode peramalan finansial ini kita akan belajar apa sih? Terus tugas-tugasnya kira-kira apa saja. Nah itu terus pertemuannya, setiap pertemuan itu berapa menit. Nah itu sudah saya jabarkan lengkap di RPS yang akan saya upload di MyITS Classroom. Begitu. Kemudian nanti lebih lengkap tugasnya kira-kira minggu keberapa, terus bagaimana penugasannya. Nah itu di rencana asesmen dan evaluasi. Nah kemudian kalau misalkan tugasnya ada makalah, nah itu sudah saya jelaskan lengkap juga di RTM ini atau rencana tugas mahasiswa itu. Jadi misalkan makalah, kira-kira apa saja sih yang teman-teman harus lakukan di makalah itu. Misalkan harus ada pendahuluan di bab satunya, kemudian bab 2-nya tinjauan pustaka, bab 3-nya metodologi penelitian, bab 4-nya analisis dan pembahasan, kemudian bab 5-nya ada kesimpulan. Jadi nanti teman-teman bisa dipelajari untuk RPS, RAE, dan RTM yang akan saya upload di Google Class, di MyITS Classroom. Sampai sini ada ditanyakan dulu dari RPS-nya. Aman? Oke. Nah dari RPS itu kita akan menentukan kontrak perkuliahan. Jadi dalam satu semester ini nanti kita akan ada asesmen, ada tugas dan keaktifan nanti. Saya beri bobot 20%, kemudian kuisnya juga 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Sampai sini ada yang mau bisa nggak? Mungkin Bu tugasnya 15 aja, UTS sama UASnya yang banyak, yang 50% mungkin ada yang perlu didiskusikan. Aman ya? Nah, oke, kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Sebenarnya apa sih yang apa sih metode peramalan finansial itu? Apa yang jadi MPF atau metode peramalan finansial itu berisi tentang metode untuk meramalkan kejadian yang akan datang berdasarkan dari data masa lalu. Jadi misalkan teman-teman punya data pengeluaran nih, pengeluaran tahun 2020, 2021 sampai 2025, kita pengen tahu peramalannya atau pengeluarannya tahun depan 2026, 2027 dan seterusnya beberapa periode ke depan itu berapa sih? Nah itu kita menggunakan metode ini, metode peramalan finansial. Nah nanti juga akan dijelaskan modelnya seperti autoregressive integrated moving average, kemudian AGAT seperti itu. Jadi kita dari data kita buat modelnya, setelah kita dapat modelnya kita ramalkan beberapa periode ke depannya begitu. Nah ini juga sebenarnya sudah ada di RPS ya, tapi saya buat ringkasannya. Jadi dalam satu semester ini kita akan belajar 7 materi. Ada pola data, apakah data itu stasioner atau tidak, kemudian identifikasi model, apakah dia masuk ARIMA atau yang lainnya, kemudian estimasi parameter, checking diagnostik. Setelah di checking diagnostik, yaitu diuji kelayakan modelnya, maka kita lakukan peramalan model untuk beberapa periode ke depan. Terus ada model musiman, ada metode approach. Begitu untuk materi perkuliahan. Ini referensi yang bisa teman-teman gunakan. Ada didaktis, ada W. Nah biasanya kita pakai W itu insya Allah sudah saya upload juga di MyITS Classroom ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum, nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri untuk referensi
dari MPF ini gitu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang stasionaritas data. Jadi capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami pola data darat waktu stasioner, tren, dan musiman. Kemudian mahasiswa juga mampu mengidentifikasi model ARIMA, begitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sini ada suatu quotes, yaitu hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkanku untuk tidak akan melewatkanku. Umar bin Khattab. Ada yang pernah dengar? Belum. Jadi maksudnya gini, jadi saya tahu nih teman-teman pasti udah semester 4 ya, jadi pasti banyak tugas atau mungkin pernah ngerasa lelah, capek. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa seperti itu, teman-teman harus yakin bahwa teman-teman di sini itu adalah takdir yang diberikan Allah, takdir terbaik. Dan yakinlah bahwa Allah itu akan membantu, akan memampukan teman-teman untuk sampai lulus dengan baik ke depan. Jadi pokoknya harus semangat, karena pasti ada titik lelah dan titik stres bagi orang-orang gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi pola data stasioner dan non stasioner. Ada yang pernah tahu apa itu data stasioner dan non stasioner? Belum. Oke. Jadi nanti di MPF ini kita akan lihat beberapa pola data. Ada stasioner, ada tren, seasonal, cyclic, ada calendar variation. Nah, di sini ada beberapa plot contohnya. Jadi misalkan yang pertama adalah plot stasioner. Di sini kita tahu bahwa datanya itu naik turunnya beragam, seragam. Nah, ini data dikatakan stasioner. Kalau misalkan datanya itu naik turunnya tidak seragam seperti ini, dia naik terus, itu berarti dia tidak stasioner atau non stasioner. Kalau naik berarti dia tren. Kalau seperti ini namanya seasonal. Kalau yang ini cycle. Jadi beberapa periode dia naik tuh dikit, kemudian periode yang lain dia naik seperti itu. Jadi itu namanya cyclic effect. Dia juga termasuk non stasioner. Nah, kemudian ini adalah contoh seasonal musiman. Jadi dalam konteks gambar di atas, seasonal musiman atau musiman mengacu pada pola berulang dalam data curah hujan dan debit air dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini kan membentuk pola ya dia. Biasanya kalau membentuk pola dan beragam gini, datanya juga stasioner gitu. Nah, kemudian ada contoh cyclic. Dalam konteks gambar di atas, cyclic mengacu pada pola fluktuasi jangka panjang dalam tingkat hunian hotel yang tidak selalu terjadi dalam interval tetap setiap pola musiman. Jadi polanya itu musiman. Jadi ketika 94 sampai 97 itu musiman. Jadi segini sama. Kemudian dari 97 ke 98 dia turun. Nah, tapi dari 98 sampai 2003 itu turunnya hampir beragam. Setelah itu turun lagi, nanti hampir beragam lagi setelah 2004. Itu adalah pola musim, cyclic. Jadi dia ada fluktuasi di dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada contoh calendar variation. Calendar variation ini contohnya seperti lebaran. Apakah setiap tahun lebaran itu pasti ada? Pasti ada lebaran kan? Apakah tanggalnya sama? Beda. Nah, itu adalah calendar variation. Jadi setiap tahun pasti ada, tapi tanggalnya sama, beda seperti Natal yang tetap. Nah, itu bisa musiman kalau seperti itu. Kalau calendar variation itu setiap tahun ada, tapi ininya tidak sama. Nah, selanjutnya setelah kita cek stasionaritas, maka kita perlu tahu apakah modelnya itu AR, ARP, MAQ atau ARIMA P dan Q. Itu kita harus cek dulu. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam peramalan. Jadi sebenarnya peramalan itu kayak gimana sih? Langkah-langkahnya itu kayak gimana? Dari kita punya data terus diapain sampai kita bisa meramalkan beberapa periode ke depan. Jadi yang pertama itu kita identifikasi dulu datanya seperti tadi. Kita punya data pengeluaran misalkan, terus kita cek apakah dia stasioner atau tidak. Kalau misalkan dia tidak stasioner berarti harus pakai model apa, kalau dia stasioner harus pakai model apa, begitu. Setelah kita cek, oh ternyata dia stasioner atau dia non stasioner, berarti kemudian kita cek ACF BACF-nya untuk mendapatkan model. Setelah kita dapatkan model, maka dari model itu ada parameternya. Kita hitung nilai parameternya. Setelah nemu nilai parameternya, maka kita lakukan uji kelayakan data. Data ini, uji kelayakan model. Model ini sesuai nggak digunakan untuk data kita? Ada checking diagnostic white noise sama normal distribution. Kalau ternyata data ini tuh udah layak loh, udah cocok nih
modelnya dipakai buat data ini. Kalau sudah oke, berarti kita ramalkan atau kita forecastkan untuk mengetahui nilai dari beberapa periode ke depannya gitu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan, aman ya? Oke. Nah selanjutnya setelah identifikasi model, yang pertama tadi adalah stasioner dan non stasioner. Jadi stasioner adalah keadaan yang memungkinkan untuk dimodelkan. Jadi ibarat stasiun bagi kereta api, stasioner ada keadaan yang stabil dan tetap. Jadi meskipun dia naik turunnya itu akan tetap. Range-nya itu nggak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah ini kan, data yang dianalisis, misalkan kita pakai metode ARIMA, model ARIMA, data yang dianalisis ARIMA harus sudah stasioner. Jadi misalkan belum stasioner, maka kita harus stasionerkan sampai dia stasioner. Jadi misalkan ini datanya stasioner, kan dia naik turunnya beragam. Kalau ini stasioner nggak? Nggak ya, karena dia naik terus, dia nggak ada turunnya. Nah karena datanya ini tidak stasioner, tapi kita ingin memodelkan dia ARIMA, maka kita harus menstasionerkan datanya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara di differencing. Berapa kali? Maksimal 2 kali begitu biasanya. Kemudian setelah kita lakukan differencing, maka nanti modelnya sudah stasioner, maka dilanjutkan yang tadi itu estimasi, uji kelayakan dan peramalan atau forecasting. Nah di stasioner sendiri, ini untuk yang non stasioner, setelah kita cek data, jadi yang pertama teman-teman lakukan ketika punya data itu adalah diplotkan time series plot, terus dicek datanya itu stasioner apa enggak. Kalau misalkan dia tidak stasioner, dicek juga dia tidak stasionernya dalam mean, variance atau mean. Misalkan dia tidak stasioner dalam variance, berarti harus ditransformasi box shot. Kalau dia tidak stasioner dalam mean, berarti dia harus di differensi. Jadi misalkan yang pertama itu kita plot data, ternyata datanya itu naik turun seperti ini random, berarti dia tidak stasioner, maka dilakukan transformasi box shot kalau dia tidak stasioner dalam mean, dalam variance. Kemudian di differencing kalau dia tidak stasioner dalam mean. Kalau datanya seperti ini, pola datanya dia sudah stasioner, maka dilakukan plot ACF dan PACF untuk menentukan model ARIMA-nya. Apakah dia ARP, MAQ atau ARIMA P dan Q begitu. Nah ini adalah contoh data yang tidak stasioner dalam variance. Jadi kita bisa lihat dari plot time series-nya. Jadi paling gampang untuk melihat dia stasioner dalam tidak stasioner dalam variance atau mean itu dari plot time series-nya. Jadi dari sini kan kita tahu ya, dari sini semakin lama grafiknya semakin apa? Melebar kan? Semakin ke atas, semakin nggak karuan. Nah itu artinya variasinya tidak stabil atau tidak konstan. Berarti dapat dikatakan bahwa data yang kita punya ini adalah data yang tidak stasioner dalam variance. Berarti harus diapakan? Harus ditransformasi box shot seperti itu. Jadi setelah ditransformasi box shot, berarti nanti dicek datanya sudah stasioner apa belum. Kalau belum, berarti kita harus cek. Mungkin dia tidak stasioner dalam mean. Seperti ini. Ini adalah semakin lama dia semakin ke atas. Hal ini berarti bahwa rata-rata atau mean dari data yang kita punya itu tidak sama, tidak konstan. Yang artinya data yang kita punya ini tidak stasioner dalam mean. Gitu. Jadi harus diapakan tadi? Di differensi. Begitu. Nah ini adalah prosedur menstasionerkan data secara didiferensi. Nah secara umum bentuk data dapat distasionerkan dengan cara didiferensiasi, yaitu dengan mencari selisih satu atau dengan derajat tertentu terhadap data aktual sebelumnya. Nah modelnya seperti ini untuk yang diferensi satu kali. Namun ketika teman-teman diferensi satu kali, oh ternyata datanya belum stasioner nih, maka perlu dilakukan diferensi yang kedua seperti ini untuk model umumnya, pola umumnya. Biasanya mentok itu 2, jadi jarang banget kalau misalkan data itu sampai 3, bahkan lebih itu nggak mungkin. Kalau misalkan ada case seperti itu, berarti model ARIMA ini tidak sesuai. Jadi perlu dicari model yang lain yang sesuai dengan datanya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi selanjutnya adalah ARIMA. Jadi kita cek modelnya. Setelah tadi, oh datanya stasioner, oh datanya tidak stasioner. Berarti kita cek model ARIMA. Jadi misalkan ini kita punya data yang differencing atau yang tidak stasioner. Berarti ini nanti kita dapatkan model ARIMA PDQ sama dengan 1 min B pangkat D. Jadi D ini diisi dengan angka. Misalkan differencing 1 kali berarti D sama dengan 1. Differencing 2 kali berarti D sama dengan 2. Terus si B, Z, E. Terus si ini adalah apa?
parameter dari AR, kemudian data ini adalah parameter dari MA. ZT ini adalah datanya, data terakhir yang kita milikin. AT ini adalah errornya, begitu. Nah, kalau misalkan contohnya adalah kita memiliki bentuk arima P1 dan Q untuk data hasil differencing WT. Jadi differencing WT itu berarti 1 kali, kalau WT kuadrat berarti 2 kali. Jadi dari model persamaan umum tadi kita tahu bahwa 1 min B pangkat 1 psi BZT sama dengan theta B AT. Nah, dari situ kita tahu bahwa 1 min B pangkat 1 ZT itu adalah WT. Jadi kita turunkan rumusnya, psi B kali WT ini tetap, kemudian psi B itu dari psi B itu bisa dijabarkan jadi 1 min psi 1 beta 1 dikurangi titik sampai psi P beta P. Jadi P ini adalah derajat dari model ARMA, seperti itu. Nah, kalau yang theta B ini sampai dengan theta Q B pangkat Q, di mana Q ini adalah derajat dari MA. Setelah itu kita turunkan rumusnya seperti biasa, kita kalikan komutatif, kemudian kita dapatkan nilai WT-nya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja, misalkan teman-teman pengen arima 1, 1, 1, berarti WT-nya ya sampai 1 aja gitu. MA-nya juga sampai 1. 5 menit lagi. Iya, begitu. Nah, setelah teman-teman dapatkan model apakah dia itu arima 111, 121 dan seterusnya, kita harus cek plot ACF PACF. Nah, di sini kalau misalkan dalam sintak R ini misalkan ini saya randomkan model arima, kemudian dengan pesinya 0,7 dan N-nya 200, kemudian teman-teman bisa coba sendiri. Nah, itu diplot. Kita plotkan ACF dari ART dan PACF-nya. Dari ACF ini misalkan ini adalah model AR1. Kita tahu bahwa ACF-nya itu dash down, sedangkan PACF-nya itu yang keluar lag atau yang signifikan itu hanya 1. Jadi berarti AR1. Jadi kalau misalkan AR itu kita lihatnya dari plot PACF-nya. Plot PACF-nya yang lag yang keluar itu berapa? Misalkan 2 berarti AR2, misalkan 3 berarti AR3. Kalau MA itu kita lihat dari ACF. Jadi MA itu PACF-nya pasti dia dash down, sedangkan ACF-nya dia keluar berapa lag. Kalau 1 berarti MA1, kalau lag yang keluar 2 berarti MA2 gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Nah, jadi tadi kita sudah belajar ya tentang identifikasi stasioner, non stasioner, terus bagaimana cara running untuk ACF PACF-nya. Mungkin di pertemuan depan kita akan pelajari lagi bagaimana estimasi parameternya, nilainya berapa, cara menghitungnya gimana, kemudian kelayakan model, bagaimana cara pengujian white noise, normal distribution. Setelah setelah layak modelnya, maka kita lakukan peramalan atau forecasting gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Kalau nggak ada, yang terakhir, mahasiswa terbaik adalah mereka yang membawa perubahan bagi sekitarnya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa semester 4 ini, akademik harus jalan, harus imbang dengan kewajiban teman-teman juga sebagai agent of change. Jadi harus menjadi perubahan positif bagi sekitarnya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.